Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa, sahabat At-Taubah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari yang pertama dan paling utama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Karena dengan nikmat ini kita masih bisa menyaksikan kajian di channel Sahabat At-Taubah ini. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kepada kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang senantiasa, yang kuat untuk apa? Untuk senantiasa mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan masuk ke surga. Artinya apa? Tiket ke surga itu salah satunya apa? Mencari ilmu. Sayangnya enggak semua orang punya mental untuk mencari ilmu. Alhamdulillah, antum semua orang yang Allah berikan kesempatan, kunci, semoga kelak nanti antum akan mudah masuk surga dengan giatnya antum mencari ilmu, sekalipun melalui online ini. Baik, kita lanjutkan hadis yang lalu tentang bagaimana wasiat terhadap tetangga. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala mazala Jibril yusini bil jar. Jibril senantiasa mewasiatkan kepada aku untuk berbuat baik terhadap tetangga, hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu, hingga aku menyangka bahwa tetanggaku layak aku berikan harta warisan. Pekan lalu sudah dibahas bagaimana klasifikasi tetangga, bagaimana berbuat baik, dan sekarang kita lanjutkan lagi bagaimana adab terhadap tetangga. Ini adab ke nomor 9. Nomor 9 ini adalah bagaimana kita memaafkan tetangga kita. Karena nyatanya permasalahan dengan tetangga ini hal-hal yang remeh-temeh, sampah, suara, tempat parkir, atau karena keramaian orang, maka pastikan kita jangan sampai termasuk orang-orang bodoh. Siapa orang-orang bodoh? Orang yang nggak mau memaafkan orang lain. Dan kisah real yang nyata bahwa antum nggak bakal bahagia kapanpun, hingga kapanpun, kalau antum nggak memaafkan orang lain. Ibarat ada belati yang menusuk kepada kita, lalu belati itu tidak kita cabut. Mencabutnya sangat susah. Mencabut belati yang menusuk kepada kita adalah memaafkannya. Tapi selama kita tidak memaafkan, berarti kita menyimpan belati yang menusuk dalam diri kita. Nyaman? Nggak nyaman. Di bawah tidur nyaman? Enggak. Kapanpun hidup kita, dari mulai bangun sampai nanti tidur, nggak bakal nyaman. Kalau terus belati menempel di badan kita, mau tidur nggak susah, mau makan susah, mau mandi susah, apapun aktivitas kita akan terhalang hanya gara-gara belati yang menusuk dalam tubuh kita. Mencabut belati adalah memaafkan. Bagaimana surat Ali Imran ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Garis besarnya adalah, atau garis bawahnya, wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Bahkan dalam surat yang lain, dalam surat Al-A'raf ayat 199, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudhil 'afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Bagaimana jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang yang mengerjakan untuk berbuat ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Makanya bisa disimpulkan hanya orang-orang yang bodoh yang gak memaafkan orang lain.
Betapa capeknya kita, bagaimana tetangga kita yang bising senantiasa terus-menerus, kita sakit hati. Bagaimana senantiasa tetangga yang sering buang sampah sembarangan. Bagaimana tetangga kita yang parkir sembarangan. Bagaimana tetangga kita yang asem sikapnya terhadap kita. Tapi apa yang terjadi? Tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Apapun itu. Kecuali kalau mereka sudah melampaui batas. Sudah melampaui batas, sudah merusak tatanan berlingkungan, baru kita tegur dengan keras, tegur dengan tegas. Selama hal-hal yang sifatnya kecil, datang, Bapak mohon maaf, boleh digeserkan motornya, ini kebetulan mengganggu atau menghalangi mobil kita yang masuk. Atau Bapak punten, mohon maaf, bisa nggak dikecilin suaranya, anak kami lagi istirahat, agar terganggu. Bapak, Ibu mohon maaf, boleh nggak nanti buang sampahnya di tempat di sini nih, pada tempatnya. Insya Allah akan kami bantu juga apabila ada orang-orang yang buang sampah sembarangan. Demi kenyamanan, kerapihan, ketertiban lingkungan kita, Bapak. Ngomong dengan lembut. Nggak usah dipendem. Berarti poinnya menurut Imam Ghazali, memaafkan. Wudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Maafkan. Karena tetangga adalah orang yang paling agung dalam Islam. Maafkan. Antum memaafkan tetangga, maka antum akan senantiasa nyaman, tentram, damai hidup antum. Tapi antum akan senantiasa gelisah hari-harinya kalau antum tidak memaafkan tetangga antum. Maafkan. Jangan dibikin ribet. Maka selanjutnya menurut Imam Ghazali adalah apapun itu menegur dengan baik, menegur dengan halus. Masalahnya kita juga punya nafsu, kita punya emosi. Kadang kalau lagi kesel nggak mau juga kita negur dengan halus. Tapi akhirnya apa? Dalam poin ini, sekalipun kita dalam keadaan marah, sekalipun kita dalam keadaan gondok, pastikan tegur dengan halus. Lalu kemudian bagaimana kita menjaga pandangan terhadap pasangan tetangga kita. Imam Ghazali segelinci ini menjaga pandangan terhadap pasangan tetangga. Hari ini juga banyak kericuhan dalam sebuah komplek, dalam sebuah kampung, hanya gara-gara apa? Hanya gara persoalan pandangan. Pasangan laki-laki atau pasangan perempuannya. Pastikan adab dalam bertetangga adalah jangan berlebihan, jaga pandangan terhadap pasangannya. Lalu sebelum yang terakhir, bagaimana memberikan pertolongan terhadap tetangga kita. Tetangga kita jauh dari saudaranya, maka hal yang paling pertama, siapa tetangga kita? Kematian tetangga kita, kebakaran tetangga kita, kebanjiran tetangga kita. Apapun yang paling pertama, maka tetangga. Jadi, kenapa Islam sangat mengagungkan tetangga? Atau bagaimana Allah mewasiatkan melalui Jibril kepada Rasul untuk yusini biljar, berbuat baik terhadap tetangga. Kenapa? Karena ini. Gitu. Bagaimana kalau Islam nggak mengatur tetangga, apa jadinya? Bisa kita lihat. Rumah yang tetangganya rukun, perumahan yang tetangganya rukun, atau perumahan yang tetangganya tidak rukun, maka dijamin tidak akan bahagia orang yang di dalam perkampungannya tidak rukun. Apa hikmahnya? Untuk kita semua, ajar qabla dar, tetangga dulu sebelum rumah kita. Artinya apa? Kalau kita cari rumah, maka pastikan tetangganya baik-baik dulu. Setelah tetangganya nyaman, ada masjidnya, orangnya baik-baik, satu frekuensi, monggo bangun rumah di sana. Pastikan antum kalau sekarang tinggal di sebuah kompleks, sebuah lingkungan yang bertentangan dengan nurani antum, dengan nurani sahabat kita semua, apa yang terjadi? Repot. Makanya pada saat yang minta tolong nggak bisa minta tolong, kita repot juga pada acuh. Sangat indah Islam ini. Apa? Karena Islam mengatur manajemen dalam dalam bertetangga.
Dan yang terakhir menurut Imam Ghazali adalah pastikan menundukkan pandangan terhadap pembantu tetangga. Pembantu diatur. Jadi kalau tadi pasangan, sekarang pembantunya sedetail itu, serinci itu. Manajemen bagaimana bertetangga. Jadi adab yang ke-12 adalah kita harus senantiasa menjaga pandangan atau tidak berlebihan melihat pembantu tetangga kita. Akhir kalam, kesimpulan dari hadis ini adalah yang pertama, mazala Jibril senantiasa mewasiatkan. Artinya apa? Untuk kebaikan maka harus selalu diingatkan, harus senantiasa diulang-ulang. Karena di sini Jibril senantiasa mewasiatkan berbuat baik terhadap tetangga. Diambil konteks luarnya, apapun yang bersifatnya kebaikan maka harus senantiasa diingatkan, harus senantiasa diulang. Nah, dan hikmah yang paling penting juga bagaimana kita senantiasa di dalam berprasangka. Berprasangka ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Dalam hadis ini kita diajarkan untuk berprasangka baik. Yaitu apa prasangka baiknya? Hatta zonantu, sehingga aku menyangka tetangga aku akan aku bagi waris. Kebayang nggak? Ini berbuat baik, berprasangka baik. Apa baiknya? Memberi waris terhadap tetangga. Seolah-olah aku menyangka. Dan yang paling terakhir adalah tentu saja tetangga tidak mendapatkan waris. Kecuali tetangga yang punya hak, yaitu saudara kita. Atau hubungan darah kita, atau yang masuk nominasi atau masuk kriteria terhadap orang yang diberikan waris. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga bagaimana kita hak untuk bertetangga. Karena sekali lagi tetangga adalah orang yang paling agung di dalam Islam, sehingga pastikan rawat, jaga tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita dibikin acuh, dibikin repot, atau dibikin tidak nyaman oleh kita. Terima kasih. Aku qouli hada, astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.